Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Tian di pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Kemarin kan sudah saya berikan tugas mengenai tentang organisasi-organisasinya. Sebelum masuk topik pembahasan, nanti akan saya berikan beberapa contoh organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Hanya ada 3 selain Budi Utomo yang menjadi organisasi nasional. Berikut adalah organisasi-organisasi kebangkitan nasional pada masa itu. Sarekat Islam pertama kali adalah Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samaudi dan kemudian diubah oleh Hos Cokraminoto menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Kemudian adalah Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia yang ada di negeri Belanda yang didirikan oleh salah satunya adalah Raden Mas Noto. Berikutnya adalah latar belakang sejarah kebangkitan nasional. Akibat penjajahan Belanda selama 350 tahun oleh VOC dan terlebih pada masa Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa dengan penerapan kerja rodi, anyar panarukan atau jalur pos yang terkenal sangat kejam dalam pemerintahnya. Dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ini merupakan masa pemerintahan yang sangat kelam sekali, karena dalam proses pembangunan infrastruktur memakan jumlah korban yang sangat luar biasa sekali banyak dari penduduk-penduduk pribumi kita. Maka dari itu dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi pada masa pemerintahan VOC ini menimbulkan perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, terutama dipimpin oleh para raja-raja tanah Jawa yang menjadi salah satu pelopor untuk mengakhiri perbudakan di tanah Jawa. Salah satunya adalah Pangeran Kornel yang ada di daerah Jawa Barat sana yang menjadikan bahwa tanah Jawa harus bebas dari masa penjajahan. Beliau tidak terima karena masyarakatnya ditindas, dilakukan secara kejam, diminta untuk bekerja untuk menghancurkan bukit-bukit, untuk membelah gunung, memuaskan kehendak dari Gubernur Jenderal Daendels ini. Karena Daendels mempunyai kebijakan bahwa infrastruktur ini harus cepat selesai agar kelak kalau terjadi penyerbuan dari tentara Inggris, tentara VOC lebih mudah untuk berkoordinasi atau mendistribusikan tentara-tentaranya dan bahan-bahan makanan atau konsumsi yang akan dimakan oleh para tentara. Dengan terjadinya sebuah pergolakan ini, maka para penguasa pada saat itu merasa tidak terima karena rakyatnya diperlakukan tidak adil. Dengan adanya penindasan, maka para raja-raja Jawa pada saat itu berusaha untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Mereka berusaha untuk menghentikan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh VOC. Salah satunya adalah Pangeran Kornel. Kalau di Jawa yang lain atau di Jawa Tengah ada dari Kesultanan Mataram seperti Sultan Agung, ada Sultan Hamengkubuwono I, dan para raja-raja Jawa lainnya yang memiliki rasa nasionalisme ingin membebaskan rakyatnya dari penjajahan. Setelah berakhirlah masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, maka dilanjutkan lagi oleh Van den Bosch, Gubernur Jenderal baru. Dia menerapkan sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa, menyebabkan pergolakan perlawanan di beberapa daerah, Perang Jawa, Aceh, Banten, Banjar, Maluku, Sumatera Barat, dan lain-lain. Nah, kulturstelsel ini menginginkan bahwa Van den Bosch itu menanam tumbuhan-tumbuhan yang diinginkan oleh masyarakat Eropa. Akan tetapi ketika masyarakat pribumi itu menanam tumbuh-tumbuhan yang diharapkan oleh Van den Bosch, mereka hanya diminta untuk menyetorkan dan tidak diberikan upah yang layak. Maka dari itu para pemimpin Jawa pada saat itu, baik di Nusantara, di Aceh, Banten, dan sebagainya, merasa dibohongi oleh sistem tanam paksa ini. Diminta agar menanam paksa tanaman-tanaman sesuai dengan keinginan mereka, tetapi ketika dijual pada mereka hanya mendapatkan hasil yang
tidak mencukupi atau di bawah standar dari harga yang semestinya. Selain itu, pada masa sistem tanam paksa ini, tanah-tanah milik pribumi lainnya atau diminta untuk direbut paksa oleh pemerintahan VOC pada saat itu. Ketika mereka tidak mau memberikan tanahnya, mereka akan mendapatkan hukuman mati. Pergolakan-pergolakan seperti inilah yang menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan sebuah perlawanan besar maupun perlawanan kecil yang menginginkan bahwa Gubernur Van den Bosch atau Gubernur VOC itu lepas dari tanah Nusantara. Setelah sekian tahun atau sekian lama dijajah oleh pemerintahan Belanda, maka muncullah salah satu sosok dari anggota parlemen Hindia Belanda atau Belanda pada saat itu yang bernama Van der Venter. Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia di atas munculnya gagasan dari Van der Venter tahun 1860 tentang usulan agar pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis yang berisikan 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Program ini ditujukan agar di tanah jajahan dari pemerintahan Belanda itu, atau sering disebut Hindia Belanda atau kita sering sebut sebagai Nusantara, akan ada sebuah perubahan yang menjadikan tanah jajahan itu akan menjadi lebih baik. Sebagai salah satu hutang balas budi pemerintahan Belanda pada kita, maka dibentuklah program ini. Tetapi program ini banyak sekali yang menantang karena banyak sekali para petinggi-petinggi pemerintahan Belanda itu berusaha untuk tetap menjajah negara Indonesia. Tetapi Van der Venter itu berkeyakinan bahwa kita orang-orang Belanda atau orang pemerintah Belanda harus mempunyai etika dalam mengelola tanah jajahan, yaitu dengan politik etis ini. Diharapkan dengan politik etis ini, derajat ekonomi, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah jajahan itu jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Salah satu dampak positif dari politik etis tersebut yaitu tentang edukasi atau pendidikan. Dengan sekolah-sekolah yang muncul ada Stovia, HIS, Mulo, AMS, Quick School, munculnya lahirnya golongan terdidik atau cendekiawan yang memunculkan gagasan Indonesia merdeka secara modern, bangkit bersatu secara nasional. Nah, karena politik inilah mulai muncul tokoh-tokoh besar yang menginginkan Indonesia lepas dari masa penjajahan dengan cara yang lebih populer atau dengan cara diplomasi. Muncullah tokoh-tokoh inilah menjadi pembaharuan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dari negara Belanda. Dengan munculnya inilah atau tokoh-tokoh cendekiawan inilah kita mengenal namanya kebangkitan nasional. Dengan munculnya kebangkitan nasional ini melalui para cendekiawan, kita mulai menamanya mereformasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang dulunya masyarakat Indonesia tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya politik etis ini, maka muncullah sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk para pribumi, terutama bagi mereka-mereka kaum bangsawan. Dengan munculnya sekolah-sekolah ini, maka terbukalah orang-orang Indonesia akan gagasan-gagasan yang sangat menarik yang bertujuan hanya untuk kemerdekaan nasional dan untuk memperbaiki kehidupan dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang zaman dulu waktu masa penjajahan itu menjadi negara yang terbelakang. Dengan demikian, maka muncullah perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia yang dulunya berawal dari angkat senjata atau dengan berperang, mulai muncul dengan gagasan diplomasi atau dengan negosiasi dengan para petinggi-petinggi Belanda pada saat itu. Dan berikutnya adalah tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perasaan senasib dan sepenanggungan sama-sama dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua adalah kebangkitan nasional, gerakan bangkit lebih pada kepentingan nasional yang menyeluruh bukan saja daerah. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda, mewujudkan sebuah bangsa, bahasa, dan negara yang memiliki identitas yang kuat. Yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan atau puncak perjuangan rakyat Indonesia yang menginginkan adanya kemerdekaan dan lepas dari penjajahan di muka bumi ini dan menjadikan negara yang berdaulat sepanjang masa. Makna atau arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama,
kebangkitan nasional, yaitu mengubah perjuangan dari yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional. Yang kedua adalah kebangkitan mengubah perjuangan bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Yang ketiga adalah kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang tergantung dari satu atau dua pemimpin yang karismatik menjadi perjuangan berdasarkan kesadaran bersama. Yang keempat adalah kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat tunggal menjadi perjuangan yang bersifat multi aspek. Dan yang kelima adalah kebangkitan nasional menjadi tonggak pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah arti penting kebangkitan nasional khususnya pelajar. Yang pertama, kebangkitan dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan termasuk keterampilan teknologi. Yang kedua adalah memiliki arti adanya sikap optimisme, bukan pesimisme, dan selalu bangkit dari kegagalan dan kesusahan. Yang ketiga, secara nasional adanya kerjasama, persatuan tidak terpecah belah untuk memajukan kepentingan nasional. Yang keempat adalah kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai nasib yang tidak baik. Dan yang kelima adalah kebangkitan nasional berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kita sebagai pelajar dapat memperbaikinya, meningkatkan dan mempertahankan prestasi saat ini agar masa depan jauh lebih cerah atau lebih membahagiakan. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Saya berharap kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas, dalam bersekolah, karena itu adalah wujud semangat nasionalisme kalian sebagai seorang pelajar. Budayakan sebagai salah satu sosok yang tangguh dalam menghadapi tantangan dan selalu bangkit dalam menyongsong masa depan kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, berkah yang melimpah, dan Tuhan selalu memberkati kalian. Viva Republik Indonesia, Merdeka!